dibicarakan di khalayak umum. Jadi ini mengenai fakta dan mitos apa yang ada di seputaran masalah jantung. Bersama saya Dr. Vini Mayangsari, spesialis jantung dan pembuluh darah, dan juga rekan saya. Dan bersama saya Dr. Andika Prasetya, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pada kesempatan ini kita sama-sama nih dok, tanya jawab aja terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita kumpulkan nih. Jadi ada beberapa fakta atau mitos yang benar terkait dengan penyakit jantung, karena banyak sekali nih kita dapatkan pertanyaan-pertanyaan dari pasien, dari keluarga pasien. Kira-kira ini benar nggak sih terkait dengan penyakit jantung ini, dan apa yang mungkin guideline atau panduan yang sekarang ada aplikasi? Mungkin dok ya. Kita langsung mulai saja ya. Ya. Jadi yang sering ditanyakan dok, yang pertama yaitu apakah orang mengatakan bahwa orang lanjut usia itu pasti punya tekanan darahnya tinggi. Bagaimana? Ya, memang kalau dari studinya memang dari beberapa orang dengan usia, bertambahnya usia tentu akan mengalami peningkatan risiko terjadinya hipertensi dok. Tapi memang tidak semua orang yang berlanjut usia itu pasti akan jatuh pada kondisi darah tinggi. Tentu tekanan darah tinggi ini banyak faktornya yang mempengaruhi ya dok, ya, selain dari pola hidup, makanan, dan juga aktivitas fisik. Nah, tapi jika memang kita dapatkan orang tua kita atau mungkin yang kita sendiri pada saat usia lanjut itu memiliki darah tinggi, tentu ini beresiko terjadi penyakit jantung. Jadi makanya tetap cek rutin tekanan darah, apalagi nanti kalau usia laki-laki di atas 40 tahun atau ya rata-rata di atas 40 tahun kita harus general check up sih dok. Iya, jadi memang darah tinggi ini walaupun usianya memang pasti akan bertambah tinggi, tetapi tetap menjadi salah satu resiko ya dok ya, untuk kena penyakit jantung. Oke. Kemudian jadi ada satu lagi dok pertanyaan yang saya lanjutkan. Biasanya seringkali ada pertanyaan gini dok, kalau perempuan kita tidak perlu khawatir nih kena serangan jantung, apakah karena memang kan yang paling banyak kena ini pria. Bagaimana nih dok kalau wanita terkena serangan jantung, apakah memang lebih rendah atau bagaimana dok? Ya, jadi kalau pada saat usia produktif memang wanita itu lebih, istilahnya mempunyai risiko yang lebih rendah daripada laki-laki. Tetapi di sini dalam artian tidak ada faktor risiko lain, misalnya seperti hipertensi atau diabetes, ini sama-sama tidak punya. Tetapi kalau memang sudah dengan hipertensi, sudah punya ada diabetes, kemudian ada riwayat keluarga, apalagi pasien dengan kolesterolnya tinggi, ya sama saja, maka risikonya tidak akan berubah. Apalagi kalau misalnya sudah masuk ke fase menopause, nah itu risikonya menjadi berbanding sama nih dengan laki-laki. Apalagi sekarang banyak ya, banyak sekali kita lihat di luar wanita sudah mulai merokok, nge-vape, dan itu yang akan menjadikan salah satu faktor risiko juga terjadi jantung koroner. Jadi wanita ini juga tetap harus hati-hati. Ya, tetap harus waspada ya. Terus kemudian dok, ada pertanyaan yang pernah ditanyakan sama pasien saya. Bila kita tuh masih muda ya, kita tuh nggak perlu general check up. Ya, jadi pentingnya general check up ini seberapa besarnya sih dok? Ya, sebenarnya kalau general check up kembali lagi ke pribadi masing-masing ya. Apakah ada pasien yang memang punya riwayat keluarga yang sangat kuat terjadinya cardiovascular event, apalagi di usia yang muda. Tentu pada usia-usia 30 tahun, 40 tahun paling tidak kita harus rutin mulai general check up, harus mulai aware terhadap kesehatan, terutama kesehatan jantung kita. Karena tidak menutup kemungkinan angka kejadian, menurut studi juga akhir-akhir ini angka kejadian serangan jantung pada usia-usia muda sekarang bergeser ke arah usia 40 tahunan, dibanding awal-awal dulu kan 50-60. Jadi jangan pada generasi muda ini kalau tidak menjaga pola makan, pola hidup, diet, dan olahraganya, nggak menutup kemungkinan bisa jadi keserangan jantung atau keluhan-keluhan akibat gangguan jantung akan muncul di usia yang muda. Makanya general check up tetap harus dilakukan rutin paling tidak. Iya benar loh. Saya punya pasien itu pengalaman usianya sudah di bawah 30 tahun dong ya, sudah ada dengan penyakit jantung. Karena ya banyak kan lifestyle itu tadi ya dok. Jadi memang kita harus segera lebih sering untuk melakukan general check up, terutama orang yang memang ada faktor
resikonya. Oke. Oke. Ya, oke dok. Sekarang pertanyaan berikutnya, ini ada yang sering sih kita dapat pertanyaan juga. Apakah penyakit jantung itu dapat diturunkan ke anak cucu kita? Nah ini, jadi penyakit jantung itu paling sering itu karena memang dari faktor risiko. Salah satunya faktor risiko itu adalah hipertensi dan diabetes. Nah, hipertensi dan diabetes ini itu diturunkan. Jadi rata-rata pada pasien-pasien yang memang dengan penyakit jantung biasanya itu memang orang tuanya itu juga sudah ada faktor risiko ini. Jadi harus hati-hati. Jika mempunyai keluarga atau misalnya kakek nenek nih atau orang tuanya sendiri itu mempunyai faktor risiko hipertensi dan juga diabetes, nah hati-hati, kemungkinan itu akan diturunkan. Itu yang akan menjadikan penyebab dari penyakit jantung itu sendiri. Belum lagi yang masalah penyakit jantung karena gangguan genetik, jadi memang sudah ada gangguan di pembuluh darahnya ya dok ya. Jadi itu yang akan bisa menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Jadi kalau misalnya sudah dengan keluarga sudah ada faktor risiko seperti itu, kembali harus segera check up. Gitu ya dok ya. Terus kemudian ini ada suatu pertanyaan nih. Biasanya ada yang bilang kalau kita untuk mencegah penyakit jantung kita harus makan makanan yang rendah lemak. Nah itu bagaimana dok? Apakah memang benar atau ada tips-tips lainnya? Ya, memang lemak sendiri terutama LDL ya, LDL di dalam tubuh darah kita itu yang paling jahat karena LDL teroksidasi jadi proses aterosklerosis, sehingga proses untuk pola makan yang diet yang cukup lemak, jadi rendah lemak, kolesterol itu merupakan langkah yang baik untuk menjaga kesehatan jantung kita. Tetapi selain pola lemak, tidak hanya pola makan saja, karena tubuh itu butuh yang dikeluarkan, sehingga apapun yang kita makan tetap harus kita keluarkan melalui energi dari kalorinya. Kalau kita hanya makan saja dijaga, cuma kita tidak pernah aktivitas gerak dan sebagainya, maka tentu tetap akan terjadi penimbunan karena kita tidak mengeluarkan apa yang kita makan, sehingga makanan penting memang dok. Jadi memang kita jaga tinggi serat, vitamin dan mineral yang cukup, sehingga gula yang dibatasi, olahraga. Tapi yang paling penting adalah aktivitas yang kita harus keluarkan, mengimbangi dari apa yang kita makan, sehingga memang prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul, jangan mager intinya. Ya dan harus olahraga. Ya. Terus Kemudian ada ini dok, kadang kita suka dibilang stres ya, wah ini stres ini memicu dari serangan jantung. Apakah memang iya dok, stres itu bisa bikin serangan jantung? ya, jadi ketika kita stres itu memang banyak masalah hormon ya. Jadi akan ada peningkatan hormon di mana hormon ini akan memicu serangkaian serangkaian aktivitas kimiawi dalam tubuh. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya proses rupturnya plak atau proses dari terjadinya gangguan di pembuluh darah jantungnya. Itu yang menyebabkan kenapa stres itu bisa menyebabkan jadi serangan jantung. Karena ya sebenarnya benar ya, kayak yang ada di sinetron-sinetron ya, zaman dulu kan zamannya sinetron ya, itu tiba-tiba ada orang kaget mendengarkan kabar buruk, tiba-tiba langsung tidak bisa pingsan, langsung terjadi serangan jantung. Itu banyak sekali ya dok ya. Jadi stres ini memang harus kita bisa memaintain dengan baik, karena stres pun tidak hanya bisa memacu terjadinya serangan jantung, tetapi juga bisa mengganggu metabolik yang lain ya dok ya. Seperti asam lambungnya jadi naik, jadi sering cemas, jadi itu yang bisa mengganggu dari kesehatan jantungnya. Terus ada lagi dok, jadi ini ada yang menanyakan kalau orang kurus itu kayaknya nggak mungkin kena sakit jantung. Yang kena sakit jantung itu biasanya orang-orang gemuk. Nah ini benar apa enggak nih? Ya, memang itu tidak bisa disamakan. Memang ini ya. Saya jawab ya, jadi kalau misalkan orang yang gemuk itu memang beresiko lebih tinggi, yang obesitas, yang BMI-nya tinggi, itu akan lebih beresiko terjadinya kardiovaskular, penyakit-penyakit kardiovaskular.
tapi tidak dibalik. Kalau yang kurus kemudian jadi lebih rendah, tetap saja mempunyai resiko, cuma tidak lebih tinggi dibandingkan dengan pasien-pasien yang obes. Jadi tetap resikonya tetap ada. Jadi bukan wah pasti aman, belum tentu. Kalau dia kurus tapi merokok, makannya nggak terjaga, tetap saja sama aja juga resiko terjadinya cardiovascular event tetap baik. Cuman yang paling penting kita harus tetap menjaga berat badan kita di berat badan ideal. Tetap harus dijaga, tapi tidak menghilangkan resiko terjadinya serangan jantung di kemudian hari. Mungkin itu. Ya, jadi orang kurus itu jangan salah loh, orang kurus itu malah banyak kolesterolnya tinggi ya. Biasanya tinggi. Biasanya. Itu loh yang jadi permasalahannya. Kalau LDL tinggi ya sama aja, walaupun kurus, faktor risikonya tetap di bawah ya dok. Ya. Oke dok, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih nyambung nih masalah kolesterol. Jadi kadang itu pasien ada yang dokter sudah minum obat macam ini, obat kolesterol dan segala macam, berarti saya bebas dong makan apa aja yang saya mau. Saya kira itu gimana dok kira-kira? Nah, masalahnya yang dimakan itu kan nggak cuma kolesterol aja ya, kan masih ada karbohidrat, masih ada protein ya. Jadi ketika kita makan sembarangan, otomatis masih ada seperti garam, terus juga bahan-bahan bisa terjadi penumpukan di bahan-bahan yang lain. Oke, kita minum obat kolesterol. Nah, obat kolesterol pun kan kita nggak ngerti efektifnya seberapa besar gitu. Kan masing-masing orang itu mempunyai ketika kita minum obat kolesterol itu tidak semuanya itu akan sama. Misalnya akan sama ketika saya minum, saya bisa turun nih, tapi kebanyakan beberapa pasien itu nggak turun walaupun sudah minum obat kolesterol. Nah, jadi harus tetap kita jaga juga pola makannya. Walaupun sudah kita diet kolesterol pun, kemudian kita minum obat kolesterol pun, kadang masih ada kecenderungan kolesterolnya naik kan dok ya. Ya, jadi tidak hanya saat kita menjaga kesehatan jantung itu tidak hanya satu faktor saja, harus keseluruhan faktornya. Gitu. Tetap jaga makan dari ini kan dok ya. Tetap harus jaga makan. Ya. Kita sudah membahas kolesterol. Nah, kolesterol biasanya kena serangan jantung. Nah, beberapa orang memang sudah banyak yang tahu nih. Salah satu ketika kita kena serangan jantung, kita bisa melakukan pemasangan stent atau kateterisasi jantung, kemudian kita pasang stent atau ring jantung ya, yang paling yang dikenal luas. Nah, kira-kira kalau sudah pasang ring itu pasti sudah sembuh total nggak ya dok? Ya tentu tidak ya. Jadi itu pendapat yang sering sekali memang dipahami oleh masyarakat, kalau sudah pasang ring selesai. Ada yang nggak minum obat sama sekali, yang akibatnya ya 3 bulan 6 bulan lagi pasti akan ada keluhan lagi. Jadi prinsipnya adalah pemasangan stent atau ring atau di balon itu memang bermanfaat dalam mengurangi gejala-gejala awal dan mengurangi resiko kematian di kemudian hari. Tapi dengan syarat adalah tetap optimal medikamentosa dan memperbaiki pola gaya hidup. Jadi tetap saja pada saat pasien sudah dilakukan pemasangan ring itu tetap harus minum obat, tetap ada obat-obat yang harus diminum dan pola hidupnya harus diperbaiki. Kalau tidak diperbaiki tentu akan berulang lagi. Habis pasang ring sudah selesai, tidak ada keluhan, sudah ada keluhan, makannya bebas, ya 2 tahun lagi bisa serangan jantung lagi. Bisa di tempat yang sama oklusinya, atau justru malah menambah oklusi di tempat yang lain. Itu yang harus dipahami. Kondisinya jadi makin buruk ya? Makin buruk biasanya. Serangan kedua, ketiga bukan lebih baik, tapi lebih buruk progresifnya. Ya, jadi harus hati-hati. Iya. Harus optimal medical terapi itu tadi ya? Iya. Obat harus jalan terus. Ya dok, ini juga ada nih, kita sering kali dapat konsulan nih dari teman-teman dokter umum maupun teman sejawat yang lain terkait dengan hipertensi. Cuman begitu kita tanya pasiennya, saya nggak pernah dok pusing, nyeri kepala atau nyeri di bagian belakang leher, tapi kok bisa punya tekanan darah tinggi? Apakah memang tekanan darah tinggi ini bisa tanpa nyeri kepala? Nah itu gimana? Ya, jadi salah satu gejala yang paling sering ditemui sama orang pasien-pasien dengan hipertensi itu adalah tidak ada gejala. Nah, jadi itu yang menjadi kita harus lebih waspada. Sekarang kalau misalnya kita tahu ada keluhan pusing, bagian leher nyeri, nah itu mungkin kita sudah mungkin jangan-jangan tensi saya tinggi nih. Akhirnya dia memeriksakan, tahu kalau ada tensi tinggi. Tapi kalau yang nggak ada keluhan, ini yang bahaya. Tahu-tahu dia sudah kebanyakan ya, tahu-tahu sudah
tiba-tiba pusing mendadak, berputar, jatuh, bisa akhirnya kebanyakan datang sudah dalam kondisi yang berat, seperti tiba-tiba ada stroke, kemudian serangan jantung. Nah, jadi kembali lagi, kalau kita memang ada faktor risiko dari keluarga, memang ada hipertensi, atau mungkin dari pola makan kita sendiri kan bisa ngerasain sebenarnya pola makan kita tuh sehat apa enggak sih. Kalau dari kita pola makan sudah nggak sehat, nah kemungkinan bisa jadi kita ada darah tinggi. Nggak ada salahnya kita general check up tadi. Kan sekarang juga sudah banyak alat tensi yang sudah otomatis, ya sudah nggak manual lagi. Kita sudah pakai tensi digital, itu sudah bisa kita pakai sebagai salah satu yang preventif supaya kita mencegah terjadinya tekanan darah tinggi di kemudian hari. Nah ini dok, tadi kan kita sudah membahas salah satu faktor risiko dari penyakit jantung adalah diabetes. Nah kadang pasien ini bertanya, dok, apa mungkin kena serangan jantung? Padahal itu dia tuh sudah rutin minum obat diabetesnya. Bagaimana dok? Ya, jadi diabetes ini memang sulit sekali ya, dan kita sering sekali pasien-pasien jantung itu mempunyai faktor risiko adalah diabetes mellitus. Tentu kita meskipun pasien bilang rutin, apakah terkontrol atau tidak, itu adalah kuncinya. Rutin atau tidak itu memang harus diikuti dengan targetnya tercapai atau tidak, baik itu kadar gula darah puasanya 2 jam setelah makannya, baik maupun HbA1c. Ya, ini harus terkontrol rutin. Kalau memang bisa dikontrol dengan target-target, misalnya dari puasa di bawah 120, kemudian HbA1c-nya bisa sampai 6,5 atau sampai di bawah 7. Nah, ini tentu memang faktor resikonya akan semakin turun. Cuman memang tetap harus beresiko, karena pasien-pasien dengan riwayat diabetes mellitus atau yang sudah tegak diabetes mellitusnya tentu harus kuat untuk menjaganya itu. Bukan hanya rutin obatnya, tapi juga pola makan dan itu tadi olahraganya juga dong. Iya, jadi belum tentu juga yang minum obat tapi targetnya tidak tercapai. Jadi meskipun minum, kita harus tetap tahu nih targetnya kita apa yang harus dievaluasi tiap bulannya. Iya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya dok, ini kan ada nih sering orang awam mungkin mendengar istilah adalah gagal jantung. Nah, apakah gagal jantung ini sama halnya dengan jantungnya berhenti berdetak atau gimana dok? Istilah gagal jantung ini. Mungkin yang biasa ada di orang awam itu gagal jantung dengan serangan jantung ya dok ya. Nah, serangan jantung itu secara medis sering kita bilang cardiac attack. Nah, jadi ada serangan jantung mendadak di mana penyebab terseringnya itu adalah adanya penyumbatan di pembuluh darah jantung atau akibat dari penyakit jantung koroner. Nah, gagal jantung ini adalah komplikasi dari serangan jantung ini. Jadi ketika pada pasien-pasien awalnya ini sudah dengan serangan jantung tetapi dia tidak tertangani dengan baik, akhirnya terjadi kegagalan dari pompa jantung tersebut. Itu yang menyebabkan gejala menjadi gagal jantung. Mungkin juga gagal jantung sering orang di luar itu disebutnya jantungnya bengkak. Nah, itu juga salah satu tanda dari gagal jantung tersebut. Jadi apakah gagal jantung itu serangan jantung? Bukan. Tetapi yang sering kita bilang serangan jantung, hati-hati dengan serangan jantung mendadak itu adalah hati-hati terhadap penyakit jantung koroner tersebut. Gitu dok. Nah ini dok, ada juga yang menanyakan mereka sering berkeringat ya, telapak tangan, kaki itu sering berkeringat, terus juga sering berdebar-debar. Mereka bilang, wah, orang awam bilangnya kamu pasti kena sakit jantung nih. Akhirnya dia berobat ke dokter jantung. Nah itu apakah benar tanda-tandanya itu seperti itu dok? Ya, memang berdebar dan muncul keringat dingin itu merupakan salah satu tanda dan gejala ada orang memiliki gangguan jantung. Cuman jangan dibalik, tidak semua yang keringat dingin dan berdebar adalah penyakit jantung. Tentu nanti ini harus tetap dikonsultasikan sih dok kepada dokter. Jadi kita tahu, kita periksa dulu baik itu dari usianya, keluhannya, munculnya waktu apa, itu nanti akan lebih digali lagi. Jadi tidak semua yang keringat dingin di telapak tangan ataupun rasanya kok agak berdebar itu langsung larinya ke jantung.
Cuman memang tetap harus waspada apabila memang ada tadi dok dari awal kita bahas ada faktor resikonya, kemudian ada yang menyebabkan munculnya pada saat apa, pada saat aktivitas berat ataupun pada saat emosi itu tadi muncul keluhan yang khas seperti itu harus hati-hati dan waspada. Tapi tidak semua keringat dingin dan tidak semua terasa berdebar, karena berdebar itu kan perasaan. Kadang ketemu sama pacar aja kita suka berdebar. Nah, jadi tidak semua mau ujian kan berdebar. Jadi tidak semua yang berdebar itu adalah ke arah penyakit jantung. Tapi tetap harus waspada kalau misalkan tadi kita bahas punya faktor risiko itu tadi. Ya. Mungkin ini dok pertanyaan terakhir ya, dan mungkin sering sekali sih kita juga beberapa kali terakhir ini banyak juga pemberitaan terkait dengan atlet dok, atau orang yang suka berolahraga kok masih kena serangan jantung. Nah, ini apakah olahraga kita bermanfaat atau gimana dok? Kenapa kok sudah berolahraga rutin tapi masih ada serangan jantung? Nah, jadi olahraga ini memang satu pasti dia bermanfaat, tetapi harus hati-hati olahraganya ini bagaimana. Tidak semua olahraga itu kadang orang ada yang olahraganya terlalu dipaksakan. Sebenarnya jantungnya sendiri itu tidak kuat, kemudian dia memaksakan. Paling gampang yang sekarang terjadi kan setelah masa pandemi ini kan orang rutin goes ya dok ya. Nah, tetapi goesnya ini tidak disesuaikan dengan kemampuan diri kita sendiri. Misalnya pada pasien-pasien yang memang sudah dengan hipertensi, kemudian sudah dengan diabetes, apalagi sudah dengan memang ada penyakit jantungnya, kemudian dia ikut goes sama teman-temannya. Nah, terforsir, terus namanya sama teman ya. Begitu kita jalan mengayuh sepedanya itu pasti ada rasa wah harus kuat nih, harus bisa. Nah, padahal tidak semuanya jantungnya ini mampu. Makanya ketika kita berolahraga pun kita harus mengetahui jantung kita sendiri itu bagaimana. Apakah memang benar-benar sudah normal, sehat, atau memang kita sudah ada resiko-resiko yang tadi yang sudah disebutkan oleh dokter Adika juga. Jadi tetap harus kita bisa menjaga kesehatan jantung. Memang olahraga bermanfaat untuk jantung, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi pada jantung kita sendiri. Tetap terukur ya bagiannya ya, jangan terlalu dipaksakan. Oke, ya itu tadi sih kurang lebih sih dok, ada beberapa pertanyaan yang sudah kita coba bahas, baik itu dari mana sih yang mitos atau yang fakta, yang sekiranya bisa bermanfaat untuk sahabat Pergi Malam yang nonton dari podcast ini. Nah, mungkin itu dulu dari kami. Sampai jumpa lagi di podcast Pergi Malam berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.